Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, dosen English. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan PD, percaya diri atau confident dalam bercakap-cakap bahasa Inggris ya. Karena kalau kita PD, nah kita pasti bisa lancar ya. Jadi antara lancar sama PD itu saling ya berhubungan ya. Tapi saya pernah ditanya ya dari beberapa mahasiswa dan juga teman-teman di medsos ya. Jadi sebenarnya kita itu harus mengasah PD-nya dulu atau mengasah kefasihan dulu. Jadi dari PD itu memunculkan lancar atau lancar, kita harus lancar dulu supaya PD. Ya, ini seperti circle ya, lingkaran ya. Jadi kayak seperti telur sama ayam itu duluan mana? Ya tergantung orang melihat ya. Nah, tapi minimal supaya kita bisa lancar ya, fluent, itu memang kita memerlukan confident ya, percaya diri ketika bercakap-cakap. Nah, ini bisa kita gunakan ketika menghadapi sebuah tes ya, tes bahasa Inggris ya, tes IELTS ya, ataupun tes interview, wawancara dan juga tes bahasa Inggris. Kalau PD ini sudah muncul, nah biasanya kita akan tidak ada beban sehingga kita lancar ya. Presentasi pun begitu, kalau kita tidak ada beban, PD kita akan lancar. Nah, bagaimana memunculkan PD itu atau confident itu dalam bercakap-cakap bahasa Inggris? Sebelumnya di subscribe dulu channelnya Dosen English. Ada beberapa strategi ya yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan confidence atau percaya diri. Yang pertama adalah set a small challenge ya. Jadi buatlah tantangan-tantangan kecil ya. Buatlah tantangan kecil sendiri ya. Minggu ini saya pokoknya ingin bergabung dalam klub dan saya harus berani berargumen. Nah, itu tantangan itu. Pokoknya saya harus berani. Minggu ini saya harus pokoknya mencari satu bule dan saya harus berani bercakap-cakap selama 5 menit. Nah, dengan membuat small challenge atau tantangan-tantangan itu, nah kita akan menyelesaikan ya dan melampaui level itu sehingga kita memunculkan rasa pede, percaya diri ya. Karena kita sudah pernah melampaui itu. Nah, ya. Jadi dengan dengan membuat small challenge atau tantangan-tantangan itu ya, kita akan lebih percaya diri. Oke ya, di set membuat tantangan sendiri. Pokoknya saya minggu ini harus bisa belajar tentang ini, harus bisa berekspresi ini, harus ketemu ini, berargumen ini. Membuat sebuah tantangan untuk diri sendiri. Nah, itu akan menimbulkan rasa percaya diri atau confident dalam speaking bahasa Inggris. Nah, yang kedua ya, force yourself to practice. Memang harus sedikit dipaksa untuk berlatih ya. Namanya bahasa itu kalau tidak dilatih pasti akan lupa, betul enggak ya? Jadi, semakin kita melatih, semakin kita terbiasa. Kalau kita terbiasa, kita akan semakin pede. Nah, begitu kan ya ceritanya. Jadi, force yourself to practice ya. Bagaimana cara praktis? Nah, kalau saya biasanya saya banyak cara untuk praktis saat ini ya. Jadi menonton YouTube dan apa saja, melihat movie termasuk ya, dan berusaha untuk repetition, mengulang kata yang kita dapatkan, kata-kata baru yang kita dapatkan. Itu salah satu cara untuk berlatih ya, praktis. Jadi repetition. Nah, apalagi kalau kata-katanya itu langsung dituturkan oleh native. Nah, kita harus mengulangnya persis seperti itu. Nah, kalau kita bisa ngomong seperti itu, nah kita akan seolah-olah sudah mirip dia ya. Dan pasti kita akan lebih pede. Ya kan ya, karena kita sudah menuturkan kata yang benar ya. Nah, makanya itulah fungsinya kita harus memaksa diri kita untuk terus-menerus berlatih, mengulang, repetition ya, dari kata-kata yang kita dapat ya, pronunciation-nya terutama yang benar ya. Nah, kita ulang, kita gunakan ya, menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain ya. Apa yang kita dapat, nah buatlah kata-kata baru menggunakan kata yang kita sedang beroleh. Itulah ya, force to practice, berusaha untuk selalu berlatih. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ini, namanya identity. Identity ini kenali identitas diri. Jadi setiap orang memiliki cara tersendiri untuk berbicara. Jadi saya misalkan berbeda sekali dengan teman-teman ya, cara ngomongnya beda. Ketika saya menyampaikan argumen, nah itu berbeda. Nah, cara orang ngomong itu berbeda-beda, tidak bisa sama ya. Maka kita harus mengenali dan percaya diri, pede dengan gaya ngomong kita ya. Jadi ada banyak orang yang dia malu duluan ya, tidak mau mengutarakan kata karena mungkin kata-katanya
agak kaku, lucu. Nah, jadi akhirnya dia tidak pede ya. Nah, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya orang India itu kan agak lucu. Kalau kita dengar mungkin sepintas agak lucu ya, tidak seperti native ya. Tapi mereka pede. Yang penting pede, memunculkan pede. Nah, karena dia tahu identitinya ya. Jadi cara mereka ngomong memang seperti itu. Nah, jadi dengan mengenali cara kita ngomong, nah kita akan mengeksplor diri kita sesuai identitas atau tadi cara kita ngomong, the way we speak ya, identitinya ini. Saya ngomongnya seperti ini ya, memang seperti ini, apa adanya. Nah, itulah yang kita eksplor ya, mengenali identiti cara kita ngomong dan nah kita berusaha untuk mengeksplor apa yang kita punya. Tidak usah malu. Nah, jadi kalau kita tidak malu dengan identiti kita ya, nah kita pasti akan lancar, akan percaya diri ketika kita bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yang keempat, nah ini yang penting ya. Jadi ketika kita ingin membangun PD, yang keempat adalah don't compare yourself to another. Tidak usah membanding-bandingkan ya diri kalian dengan yang lain. Ini sangat merusak confidence itu ya. Saya sering ya melihat menjumpai mahasiswa di kelas ketika belajar bahasa Inggris. Saya suruh, ayo silakan berargumen gini-gini. Padahal tidak mau. Nah, ketika saya tanya kenapa tidak mau, saya malu Pak, ini karena itu sudah pandai. Nah, ini sudah pandai, jadi saya insecure. Nah, ini yang salah ya. Insecure ini terjadi karena kita membanding-bandingkan. Jadi mahasiswa tadi banding-bandingkan, saya kok tidak bisa seperti dia. Nah, level orang belajar itu kan berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa sama dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemampuan seseorang dengan yang lain itu sangat berbeda. Jadi kalau kita membandingkan, nah kita pasti akan insecure, minder ya. Kalau minder, ya tidak punya percaya diri ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau sudah tidak percaya diri, ya tidak akan lancar pada akhirnya, kan begitu ya. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan, tidak usah membanding-bandingkan. Saya ya seperti ini, gaya ngomong saya seperti ini. Hari ini mungkin saya belum selancar teman saya, tapi besok saya bisa. Nah, jadi tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Nah, itulah ya. Jadi tips supaya meningkatkan rasa percaya diri atau confident to speak in English. Kalau confidence-nya sudah terbangun, ini pasti biasanya akan lancar ya, castis, meskipun salah tidak apa-apa, pede saja. Ya kan ya. Nah, itulah ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe channelnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di-share di kolom komen. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.